Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, saat ini mari aku mengajak kita mau memulai ibadah kita. Aku mengajak teman-teman untuk semuanya menundukkan kepala. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Masuklah, marilah kita sujud penyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Aku mengajak kita semua untuk mari menaikkan sebuah pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari saat ini aku mengundang teman-teman untuk kembali kita menundukkan kepala sejenak. Aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali 1 minggu ke belakang. Adakah pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita yang dengan sengaja telah kita lakukan dan sehingga menyakiti hati Tuhan? Mari kita akui setiap pelanggaran kita. Jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab dengan tangan yang terbuka lebar, saat ini Tuhan mengharapkan kita untuk kembali dekat kepadanya.
Mari teman-teman kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, membawa setiap hati kami yang hancur. Kami telah mengakui segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Mungkin tidak ada orang lain Tuhan yang tahu, tetapi di mata Tuhan tidak ada dosa apapun itu yang dapat kami sembunyikan. Berikan kami kekuatan agar kami tidak melakukan dosa yang sama terus-menerus dan menyakiti hati Tuhan. Kami memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kalau sekarang juga kami ingin kembali melanjutkan ibadah kami memohon pimpinan Tuhan hingga ibadah ini selesai. Biar hanya Engkaulah yang beracara di tengah kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah ini, Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ketiga, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Mari saat ini dengan sukacita yang sama, kita mau menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Dengan semangat ya. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ngalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh apa? Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu
Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka ciptaku penuh. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, dengan hormat dan bangkit berdiri, kita mau mengakui dan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, BCA, atau Dana dengan cara scan QR Code yang tersedia di layar teman-teman. Saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat. Aku mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita berdoa menyerahkan untuk pandemi yang sampai dengan saat ini masih terjadi. Secara khusus, aku meminta kalian untuk kita berdoa di situasi negara-negara tetangga kita, seperti di Malaysia, Singapura, India, di mana kasus COVID per hari terus melonjak, dan ada beberapa negara bahkan yang sudah melakukan lockdown kembali. Kita berdoa untuk kelengkapan dan peralatan yang tersedia di rumah sakit, supaya bisa cukup, dan tenaga medis yang bertugas diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan supaya bisa menolong pasien-pasien yang membutuhkan. Mari dengan buka suara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di sini Tuhan kami sadar ya Bapa pandemi masih terus berlangsung. Dan ya Bapa kami juga berdoa menyerahkan untuk negara-negara tetangga kami sekitar Tuhan, untuk negara Malaysia yang telah melakukan lockdown kembali karena kasus COVID perharinya begitu melonjak, begitu juga dengan India Tuhan dan Singapura. Tuhan kami meminta belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh yang memberikan kekuatan, menguatkan untuk setiap tenaga medis sehingga mereka diberikan kesehatan dan kekuatan boleh menolong setiap pasien. Begitu juga Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam rumah sakit. Biarlah perlengkapan tersebut boleh cukup sehingga pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan bisa diberikan pertolongan dengan segera. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun di dalam situasi pandemi ini Tuhan masih ada bersama kami dan Tuhan menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, aku mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian, Pelangi Kasih. Lagu ini akan menjadi lagu tema kita di bulan Juni. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita untuk senantiasa percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah diam dan sedang bekerja melalui situasi pandemi ini. Sehingga kita tidak menjadi takut, karena kita tahu bahwa Allah kita sendiri yang setia, yang memegang kendali atas hidup kita. Mari yuk kita mau menyanyikan pujian ini. Kau alami kini mungkin tak
tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau yang akan menjaga dan memelihara kami. Ya Bapa, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Kori, kami siap mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada kami masing-masing lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 2 Raja-Raja 18-25 ya. Teman-teman pasti udah baca sejak dari hari Kamis ya. Hari Kamis baca 18, hari Jumat baca 19 ya, tentang Hizkia. Langsung mau tanya pada kalian, siapa nih yang masih semangat untuk ikut gerakan baca Alkitab ini? Wah, satu gereja loh kita sama-sama baca. Nah, buat kalian yang masih tetap semangat, kalian bisa kasih like ya, kasih like. Dan langsung juga dorong buat teman-teman yang belum ikut atau bahkan ketinggalan nggak apa-apa. Terus on track lagi. Yang belum ikut, terus on track lagi ya. Ikutin aja gitu. Dan thank you buat video Lose yang lalu. Itu Lose tanya siapa di antara teman-teman yang melatih diri saat teduh dari bahan yang Lose kirim pas kenaikan Tuhan Yesus. Kalian kasih like dan benar-benar ada yang kasih like. Thank you buat responsnya. Dan buat teman-teman yang belum kasih like atau karena belum sempat melatih diri saat teduh dari bahan bacaan itu, kalian bisa melatih diri ya kan. Pokoknya Lose mau bilang terima kasih buat respons kalian. Jangan lupa kalian yang masih tetap semangat untuk baca Alkitab, kalian kasih like. Dan yang belum mengikuti atau yang ketinggalan, kalian bisa langsung on track lagi. Kita sama-sama baca Alkitab. Ya, langsung harap kita sama-sama saling bertumbuh ya. Gak ada cara lain dalam bertumbuh kecuali baca Alkitab. Baca Alkitab, beribadah, pelayanan, dan komunitas. Kita punya komunitas di gereja yang benar-benar kita bisa merasakan kasih di dalam komunitas, persekutuan dalam komunitas. Nggak ada cara lain, teman-teman. Lose cuma mau kasih penegasan. Nggak ada cara lain. Bagaimana cara kita bertumbuh? Baca kitab, beribadah, pelayanan, komunitas. Nah, teman-teman ingat, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semua mau tumbuh gak? Harus mau. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tumbuh, kalian sedang mati ya. Sama seperti pohon, kalau kita tanam bunga lah ya, bunga atau pohon, kalau bunga atau pohon itu tidak sedang bertumbuh, mereka sedang layu, mereka sedang menuju pada mati, iya kan? Jangan seperti itu ya, kita harus sama-sama bertumbuh, kita harus sama-sama berbuah. Buahnya itu kemudian dinikmati oleh Tuhan dan pasti dinikmati oleh sesama kita. Waktu Tuhan menikmati buah-buah dari kehidupan kita, dia disenangkan. Aduh, bukan karena kita ingin nyenengin hati Tuhan tuh ya, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita, maka apa yang bisa kita balas? Sebenarnya kita nggak bisa balas apa-apa. Tapi paling tidak setidaknya kita memberikan buah yang manis ketika Tuhan melihat hidup kita, dia melihat ada buah itu. Sama kayak orang tua kita udah mengandung kita 9 bulan, muntah-muntah lah, ntar pendarahan lah, entah apalah, entah nggak bisa makan lah, ntar sakit lah badannya, ngelahirin antara hidup dan mati, terus kasih susu ke kita, rawat kita, ganti kita, pampers kita, tolong kita waktu sakit, mama papa kita nggak tidur, papa kerja, cari uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Apa yang kita bisa balas ke orang tua? Nggak ada. Tapi setidaknya kita mengasihi mereka, sehingga ketika mereka melihat kasih itu, mereka tuh kayak ya merasa diberkati gitu, dengan keberadaan kita gitu. Walaupun tentu kita nggak bisa balas lah. Kalau kita mau balas pakai uang, mau berapa duit gitu yang kita mau balas, biaya dari semenjak kita di dalam kandungan sampai kita tuh jadi besar, sampai akhirnya kita bisa cari uang sendiri. Mau berapa uang yang udah dikeluarin oleh orang tua kita nggak terhitung. Kita nggak pernah bisa balas kasih orang tua kita. Tapi setidaknya kita ada kasih kepada mereka, kita ada hormat pada mereka, kita ada menghargai mereka, sehingga ya hati mama papa tuh diberkati lah gitu. Merasa seneng gitu, merasa ucap syukur gitu. Ya, demikian kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga udah mengasihi kita, menyelamatkan kita, memberikan Yesus anaknya, memelihara kita tiap hari. Gak bisa balas kita tuh. Ya, tapi setidaknya adalah buah-buah karakter kita, kasih kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu ya disenangkan gitu. Ya. Oke, hari ini kita mau bahas 2 Raja-Raja 18 sampai 25. Itu adalah bagian yang paling terakhir dari Raja-Raja. Bagaimana kesan kalian ketika kalian baca Raja-Raja? Kalau ditanya sama Lause, apa kesan Lause? Lause terus terang agak keblinger waktu baca Raja-Raja, karena nama Raja-Raja itu kadang-kadang mirip-mirip ya. Apalagi ini kan diceritakannya sejajar. Raja Israel Utara dan Selatan sejajar gitu. Diceritainnya bareng. Kecuali kalau sekarang cerita Raja Israel Utara semua. Oh, Israel Utara semua. Tapi ini bareng. Jadi kadang-kadang suka keblinger ini rajanya yang mana ya gitu. Tapi terlepas daripada nama-nama raja-raja yang kadang-kadang mirip-mirip itu, tapi pesan-pesan tiap kisah mereka ya harus diberkati gitu. Kalian gimana? Bagaimana kalian, tanggapan kalian, kesan-pesan kalian ketika kalian baca Raja-Raja? Kalian bisa WA Lause Kori, sharing. Lause, saya baca Raja-Raja, perasaan saya, kesan saya kayak gini-gini gini nih. Atau kalau kalian nggak mau cerita ke Lause, nggak apa-apa, cerita ke Lause kelas masing-masing. Seperti itu. Pokoknya di atas segala adalah Lause harap kalian bertumbuh. Nggak ada cara lain ya. Dari mana kita bisa bertumbuh? Jelas-jelas dari firman Tuhan. Oke, kita mau bahas 2 Raja 18 sampai 25, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ada hari yang baru, nafas hidup yang baru. Tuhan pelihara kami sampai detik ini, kami ada tuh semua karena Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua berarti ada kesempatan di mana kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh mengalami firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh semakin, ya Tuhan. Semakin iman kami semakin dewasa, semakin matang. Apalagi untuk teman-teman kelas 5 sampai kelas 8 di dalam masa-masa mau menuju dewasa. Biarlah Tuhan menjadi bagian kami yang paling berharga. Sehingga
itulah yang akan menolong kami dalam melatih masa-masa muda kami, bahkan sampai masa tua kami ya Tuhan. Maka berbicaralah, mengajar kami punya respons hati seperti yang Tuhan mau, jadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika firman Tuhan dinyatakan dengan jelas bagaimana kami harus hidup, ada Roh Kudus juga yang akan memberikan kekuatan, keberanian untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, 2 Raja-Raja 18-25 itu udah bagian yang paling terakhir daripada Raja-Raja. Ya, Raja-Raja itu diawali oleh pembangunan bait suci. Ya, tapi diakhiri dengan bait suci yang hancur luluh lantak. Ya, raja-rajanya hancur semua ya. Tidak ada yang seperti Daud. Kalaupun ditulis Hizkia seperti Daud, ya dia juga ada kesalahannya. Nanti kita akan bahas. Ada raja yang baik yaitu Yosia. Tapi Yosia itu sudah berada di dalam satu masa di mana Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menghukum Yehuda. Tapi setidaknya Yosia dalam masa hidup dia itu mengasihi Tuhan. Teman-teman pasti udah baca ya dari hari Kamis, pasal 18. Kita buka ya. Teman-teman, langsung mau kasih tahu loh, ini raja-raja dari awal pembangunan bait suci sampai runtuhnya bait suci. Itu enggak 10, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, enggak. Itu bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. Itu 400 tahun. Teman-teman, raja-raja ini menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan memberikan waktu yang demikian lama. Ratusan tahun. Tuhan memberikan waktu untuk mereka bertobat. Tuhan itu bukan pemarah ya. Dia itu panjang sabar. Panjang loh, sampai 400 tahun loh. Raja-raja itu timeline-nya itu 400 tahun. Dari awal pembangunan bait suci, terus kisah raja-raja yang makin hancur, sampai akhirnya bait suci dibuang. Bait suci dihancurkan dan Israel udah habis dibuang semua. Itu 400 tahun. Selama 400 tahun itu Tuhan terus disakiti hatinya dan apa? Dia tetap memberikan kesempatan untuk umatnya bertobat. Dengan cara apa? Dengan cara dia tahan. Tuhan tahan. Tuhan tahan beratus-ratus tahun. Tuhan tahan. Biasa kita kalau kita disakitin teman, jangankan 400 tahun ya. Begitu disakitin kita pengen balas bukan? Tapi Tuhan tahan ratusan tahun. Yang kedua, dia kirim nabi-nabinya, nggak pernah berhenti. Dia kirim nabi-nabinya untuk menegur umatnya. Ya nabi-nabinya juga babak belur ya, dihajar, diburu, mau dibunuh lah apa. Kalau zaman Hizkia ini nabinya itu adalah, kalau Daud kan nabinya nabi Nathan ya. Kalau eh, Raja Ahab yang jahat itu Nabi Elia, Elisa ya. Kalau Hizkia ini nabi siapa? Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Kalau dari 18 sampai 25 ini kan ada 7 raja. Siapa aja? Ayo kita lihat ya. Dari 18 sampai 25 ada 7 raja. Pertama Hizkia. Yang kedua siapa? Manasye. Ketiga Amon. Keempat Yosia. Kelima Yoahaz. Keenam Yoyakin. Ketujuh Yoyakin. Yang terakhir Zedekia. Ya, pas Hizkia itu adalah Nabi Yesaya. Wah, kalian nanti kita bakal baca Nabi Yesaya. Wah, Nabi Yesaya itu nabi besar loh. Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu nabi besar. Nabi Yesaya itu populer sekali, nabi internasional. Dia nabi internasional karena dia dipakai Tuhan nggak cuma negur Israel, tapi juga dia negur dia juga berinteraksi lah secara internasional kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Kemudian kalau Yosia adalah dikirim Tuhan Nabi Zefanya. Ya, Nabi Zefanya ada nggak di sini? Ada, ini Zefanya. Ya, Zefanya ini di sini nih Zefanya tuh. Oke. Kemudian
Kalau Nabi Yoyakin itu dikirim Tuhan Nabi Yeremia. Teman-teman, Tuhan absolutely cinta sama umatnya. Kalau orang udah marah, ya dia nggak bakalan ngomong lagi. Kalau orang udah marah bener ya, dia nggak bakalan ngomong lagi. Ini Tuhan udah disakitin, sakit loh. Kenapa? Karena Tuhan itu dianggap sama kayak ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan dan Israel punya perjanjian covenant kan, aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Dikasih tahu cara beribadah, cara hidup sebagai umat. Dan umat Israel mengingkari semua perjanjian itu sakit loh teman-teman. Kayak misalnya kita udah berkomitmen, ya mungkin teman-teman belum belum bisa menangkap seutuhnya ya, tapi paling tidak gambaran komitmen ini paling tidak bisa digambarkan adalah komitmen antara mama dan papa kita sebagai suami istri. Ketika menikah, mengikat janji, aku akan mengasihimu dalam susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat. Begitu menikah 2, 3 tahun, 5 tahun, suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Itu sakit loh, sakit. Tapi Tuhan ya, nggak berhenti berbicara lewat nabi-nabinya. Dia kirim Yesaya, dia kirim terus, dia kirim, dia kirim. Ahab itu jahatnya luar biasa teman-teman, Raja Ahab. Dahsyat, maha dahsyat. Ahab dan Isabel itu duet maut ya. Tapi Tuhan kirim Elia loh. Tuhan kirim Elia, Tuhan kirim Elisa. Terus waktu Hizkia Tuhan kirim Yesaya. Waktu Yoyakin itu udah zaman pembuangan ya. Pembuangan kan ada 3 kloter gitu. Yoyakin itu termasuk dalam masa pembuangan yang kedua, kloter kedua, pembuangan Israel Selatan ke Babel itu kloter yang kedua. Itu Tuhan masih kirim loh Nabi Yeremia. Bahkan di dalam pembuangan itu Tuhan masih kasih nabi yang mendampingi. Ya, bahkan kemudian di dalam pembuangan masih ada uh, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mereka menjadi contoh. Seperti ya nanti kita bisa bahas ya Daniel atau misalnya Esther seperti itu. Ya. Oke, jadi benar-benar Tuhan itu memang panjang sabar dan penuh kasih setia. Baik banget. Bagaimana dengan kita gitu? Jangan lagi kita itu mengabaikan kesabaran dan kasih setia Tuhan. Kiranya tiap hari itu kita benar-benar lihat setiap malam, setiap kita tidur. Sebelum tidur kita pikir, kita doa. Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah aku ada kesalahan? Apakah aku ada dosa? Apakah aku ada menyakiti hati Tuhan? Apakah aku ada membuat hati Tuhan sedih? Bagian mana? Hal apa? Beritahu aku supaya aku minta ampun kepadamu. Oke, jadi kita lihat ya. 18 sampai 20 itu cerita tentang Raja Hizkia. Oke, kita lihat Alkitab kita 18 sampai 20. 18 sampai 20. Hizkia itu siapa? Hizkia adalah raja yang dicatat di sini dalam ayat yang ke-3, 18 ayat 3. Dia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Dia menjauhkan bukit pengorbanan, meremukkan tugu berhala, menebang tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Dia percaya pada Tuhan, dia berbuat pada Tuhan, dia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang pada perintah Tuhan yang diperintahkannya pada Musa. Ya, maka Tuhan menyertai dia, ayat 7, kemanapun dia pergi, dia beruntung. Dia memberontak pada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya, bahkan dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza. Ya, jadi Israel itu, kalau kalian lihat peta di belakang Alkitab, Israel itu sebenarnya negaranya luas sekali gitu. Utara yang di atas, selatan yang di bawah. Tapi kan karena semenjak Rehabeam anaknya Salomo kan terpecah. Karena itu kan hukuman Tuhan atas Salomo terpecah. 10 utara, 2 suku di bawah. 10 suku di utara, 2 suku di bawah. Dia di bawah itu selatan itu dinasti Daud. Daud sama Benyamin ya. Yehuda sama Benyamin. Terpecah. Kemudian yang utara ini udahlah. Udah hancur betul deh ya. Karena Yerobeam bin Nebat, karena Ahab dan Isabel. Udah hancur betul pokoknya. Hancur betul. Gak ada yang benar.
Akhirnya dibuang. Maaf ya. Akhirnya dibuang, jadi hidungnya gatel. Akhirnya dibuang ke Asyur. Pada waktu itu negara adidaya yang superpower, sebenarnya negara superpower pada masa-masa zaman perjanjian lama adalah Mesir. Tapi pada saat itu Mesir juga ditaklukkan atau ya dikalahkan oleh Asyur. Asyur itu negara adidaya sekali. Superpower, negara penjajah, daerah jajahannya sangat luas. Juga termasuk negara Israel. Negara Israel pasti selalu jadi negara yang paling empuk deh buat dijajah. Kenapa? Karena daerahnya itu daerah yang subur, daerah yang subur, daerah yang subur. Kemudian juga tuh daerah yang ada di tengah-tengah, wilayahnya itu ada di tengah-tengah. Ya, kalau orang mau ke benua dari Mesir ke Asia ya, atas itu ya. Mereka lewat Israel gitu. Jadi Israel itu memang strategis sekali dan subur. Jadi udah pasti udah jadi wilayah yang paling enak dan empuk dan selalu menjadi sasaran penjajah. Jadi kemudian ketika Asyur bangkit, wah, Israel Utara akhirnya dibuang kepada Asyur. Ya, Raja-Raja 17 ya digambarkan dengan luar biasa detail bagaimana kondisi pembuangan itu. Ya, Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Kalau dengar Niniwe, kalian ingat siapa? Yunus di perut ikan ya. Yunus di perut ikan diutus Tuhan untuk ke Niniwe. Supaya Niniwe bertobat. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa Yunus nggak mau memberikan kabar untuk supaya Niniwe bertobat? Ya, karena Yunus tahu kalau Niniwe dan Asyur bertobat, mereka tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Ya Yunus tahu suatu kali nanti Israel Utara itu akan dibuang ke Asyur. Asyur bakal jadi negara adidaya yang tetap ada, tetap eksis. Ya sudah pasti dibuang ke Israel Utara, dibuang ke Asyur. Ya, jadi memang saling kait bekait ini cerita-cerita Alkitab kita. Kemudian Hizkia. Hizkia itu gimana? Wah, puji Tuhan. Di dalam ketika kerajaan sudah terbuang, tinggal sisanya kerajaan selatan nih. Dinasti Daud nih. Ada Hizkia nih sama Yosia yang tercatat sebagai raja-raja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hizkia itu dicatat sebagai raja yang seperti Daud, mengikuti Tuhan sepenuh hati. Ya, apalagi kalau teman-teman kemarin udah bacakan ya hari Kamis. Kalau teman-teman belum baca, teman-teman abis ibadah ini boleh baca. Bagaimana kisah kehidupan Hizkia ditulis ya. Di sini dikatakan Yerusalem itu akhirnya dikepung oleh Sanherib. Sanherib itu raja Asyur. Jadi Asyur juga ngincer Israel Selatan nih. Waduh, kalian bisa bayangin nggak? Israel Selatan kan tinggal dikit nih. Israel Utara kan yang lebih luas. Israel Selatan tinggal dikit nih. Terus pada waktu itu negara adidaya Asyur. Asyur mau menyerbu Israel Selatan juga. Waduh itu suatu keadaan yang nggak gampang. Nggak ada daya untuk Israel Selatan itu bertahan sebenarnya menghadapi Asyur. Begitu Sanherib menjadi raja, luar biasa Sanherib mengepung Israel, mengepung Yerusalem. Ya, apalagi pasal 18 ayat 13 judulnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Di situ ceritakan bagaimana utusan Raja Asyur Sanherib ini mencela-cela, mengolok-olok Hizkia. Katanya, dia tuh menjatuhkan mental orang Yehuda, dia bilang kayak gini. Intinya ya, nggak usah kalian percaya sama Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia nggak usah percaya. Kenapa? Karena Hizkia mengandalkan Mesir. Ayat yang ke-21. Ngapain kamu mengandalkan Mesir? Udah gitu, uh, Udah gitu, utusan-utusan Raja Sanherib ini juga berkata, jangan Hizkia memperdayakan kamu, dia nggak bakalan sanggup ngelepasin kamu dari tangan Asyur, ayat 29. Kemudian yang paling parah kayak gini, ayat yang ke 33. Dikatakan, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Ayat 34 ya. Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, ini benar-benar bikin down banget sih sebenarnya. Dijatuhin mentalnya. Ya memang karena lagi dikepung kan. Terus memang strateginya itu adalah salah satunya mental penduduk itu dijatuhin gitu. Supaya mereka menyerah.
Terus suatu bawahan-bawahan Hizkia menyampaikan olok-olokan itu kepada Hizkia. Hizkia itu apa? Ayat pasal 19. Ya, dia itu nangis masuk ke rumah Tuhan. Ya kan? Kemudian ayat kedua ada dikatakan Nabi Yesaya bin Amos. Jadi ada Nabi Yesaya nih. Terus, Raja Hizkia diskusi sama Nabi Yesaya. Tapi kemudian Tuhan melalui Nabi Yesaya menghibur Hizkia, jangan takut, tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti itu. Ya kan? Kemudian Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ayat 15, pasal 19, ayat 15. Kan utusan Raja Asyur mengirimkan surat-surat olokan kepada Hizkia. Hizkia baca surat olokan itu, kemudian dia tuh datang ke rumah Tuhan, dia membentangkannya di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa, ayat yang ke-15. Tuhan, hanya Engkau sendiri Allah di atas bumi yang jadikan langit dan bumi. Ini Lose persingkat dengan kalimat Lose ya. Tuhan dengar perkataan Sanherib yang mengolok-olokkan Engkau. Tuhan, nih, lihat sikapnya Hizkia. Ayat 17, Tuhan, memang raja-raja Asyur memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, tetapi hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 19, maka sekarang ya Tuhan, selamatkan kami, karena hanya Engkau sendiri Allah. Teman-teman, ini tuh kita bisa belajar dari Hizkia, bagaimana dia itu percaya sama Allah. Nggak gampang loh percaya sama Tuhan Yahweh dalam masa perjanjian lama. Karena semua orang nyembah patung. Semua orang nyembah patung, kebudayaan Mesir, kebudayaan Kanaan, itu semuanya nyembah patung. Ketika mereka melihat Israel, mereka mengolok-olok Israel. Mana Allah kamu? Kok nggak ada bentuk patungnya? Gitu. Oh, nggak ada tuh Allah kamu, Yahweh, Yahweh, apaan tuh nggak ada. Tapi Hizkia mengambil keputusan itu. Dia percaya kepada Tuhan. Kan? Terus kemudian Tuhan hibur hati Hizkia dan janjikan akan penyelamatan. Ayat 34, 1934. Aku akan memagari kota ini dan menyelamatkannya karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wah, Tuhan itu setia sekali ya. Dia janji sama Daud, dinasti Daud akan bertahta selama-lamanya, kokoh selama-lamanya. Pada akhirnya dibuang juga ke Babel kan. Tapi kemudian dalam perjanjian baru, Yesus itu disebut anak Daud. Dan kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya, kokoh melalui peristiwa salib Yesus. Sehingga memang janji Tuhan ini benar-benar digenapi. Tuhan itu setia pada janjinya. Teman-teman perhatikan pasal 19 ayat 35. Ketika Hizkia ini udah gak punya daya dan kuasa untuk melawan Asyur. Ayat 35, pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampil ke semuanya bangkai. Orang-orang mati belaka. Wow, pertolongan Tuhan luar biasa ya. Kayaknya enak gitu waktu baca ini tuh kayak, aduh Tuhan, kayak udah kejepit banget dan keadaan yang sangat sulit sekali. Tapi punya pilihan mau percaya Tuhan atau enggak. Dan Hizkia memilih yang benar, dia percaya pada Tuhan. Dan dia ditolong Tuhan. Nah, kisah ini tuh benar-benar menjadi refleksi buat kita, teman-teman. Teman-teman kelas 5 sampai kelas 8. Kalian ingat, tetap percaya pada Tuhan apapun terjadi dalam hidup kalian. Tetap percaya pada Tuhan apapun terjadi dalam hidup kalian. Walaupun dalam masa yang sulit. Ya, mungkin ketika lo ngomong kayak gini, mungkin ada teman-teman yang bisa relate. Mungkin ada juga teman-teman yang gak bisa relate. Karena biasanya masa-masa remaja peralihan seperti ini biasanya ya, belum menghadapi peristiwa-peristiwa di mana harus mengambil keputusan-keputusan yang krusial dalam hidup, belum. Tapi makanya Losa akan kasih bekal lewat firman Tuhan.
tetap setia, tetap percaya pada Tuhan dalam masa sulit. Ini menjadi berkat buat Lose sendiri. Lose sendiri akhir-akhir ini terakhir mengalami sakit ya. Sakit. Lose kan lagi ada dede bayi di dalam perut, lagi hamil, dedenya Farel, terus pendarahannya. Dan darahnya tuh banyak banget gitu. Itulah kali pertama dalam hidup Lose pendarahan. Ngucur loh, seperti air keran. Itu pada tanggal 23 Mei hari Sabtu. Pendarahannya ngocor gitu, seperti air keran. Dan suami Lose lagi nggak ada di rumah, dia lagi masih OTW pulang kerja. Itu ada si Farel doang gitu. Itu Lose lihat darah di lantai itu banyak sekali. Bingung gitu, bingung. Terus udah gitu, akhirnya singkat cerita, Lose pendarahan. Hari Minggunya itu saking banyak darahnya keluar sampai nggak sanggup untuk berdiri. Dan itulah kali pertama dalam hidup Lose tuh ngalamin kayak gitu. Mungkin keluar banyak darah sampai nggak sanggup berdiri. Oke, singkat cerita dikasih udah ke dokter rumah sakit, kemudian kasih obat lah, diterapi obat selama seminggu, obat penguat kandungan, kemudian disuruh hanya boleh di atas kasur, nggak boleh kemana-mana. Udah tuh seminggu tuh ya, udah perutnya sakit lah, badan gak enak, lemes dan segala macam sakit. Udah nih seminggu udah selesai nih, wah obat udah habis nih, kayaknya badan udah lebih enak nih, masuk kerja deh. Begitu masuk kerja lagi di kantor gereja, begitu pulang eh, hari Rabu kan masuk, begitu pulang keluar lagi darahnya. Terus Loso langsung cepet-cepet ke atas kasur tiduran aja gitu. WhatsApp dokternya, terus dokternya bilang beli lagi obatnya, tiduran gitu ya, istirahat. Terus Loso nangis sore itu karena merasa aduh Tuhan, eh, kayak apa ya, kayak capek gitu, keluar darah terus kan gak enak ya, bisa kurang darah ya, nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya. Kemudian waktu Loso sore-sore Loso mandi, Loso tiba-tiba nyanyi lagu Bersamamu Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku gitu. Wah iya, langsung teringat dalam setiap musim hidupku, juga termasuk ketika aku sakit kayak gini. Iya, mau percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Percaya Tuhan itu tetap menyertai. Dia tuh pedulikan Lause. Dia tuh nggak tinggalin Lause. Dia tuh uh, tidak melupakan Lause. Dia tuh tetap pegang hidup Lause dan seterusnya. Percaya pada Tuhan dalam masa yang sulit. Sama kayak Hizkia. Percaya pada Tuhan dalam masa yang sulit. Memang Hizkia tidak 100% sempurna sama kayak Daud. Ya, Daud juga nggak 100% sempurna, ada dosanya. Hizkia juga ada kesalahan-kesalahan dan dosanya, yaitu dia sempat mengandalkan Mesir. Di dalam pasal 18 ayat 21, Sanherib, utusan Sanherib Raja Asyur bilang, kamu ngapain ngandalin Mesir? Ya, itu dia pernah mengandalkan Mesir. Ya Tuhan lalu ya saya pernah menegur Hizkia. Kemudian di Alkitab pasal 19 ya. Oh iya betul, pasal 19 ayat yang ke dulu. Nah, pasal 20 ya, pasal 20 ternyata utusan dari Babel tuh kan, abis Asyur, kemudian ada negara lain nih yang mau bangkit lagi, yang mau jadi negara adidaya, itu negara Babel. Nah, waktu itu Babel datang lihat-lihat ke Hizkia. Nah, Hizkia tuh ramah tamah sama Babel. Ya, maksudnya apa? Hizkia tuh ingin kerjasama sama Babel. Nah, itu dosa dia yang kedua. Dia kerjasama sama Babel. Kemudian dosa dia yang ketiga, pasal 20 ayat 20, Hizkia itu membuat kolam-kolam saluran air dan segala terusnya. Itu adalah dosa dia juga karena dia mengandalkan diri untuk membuat kolam-kolam itu. Tapi paling tidak setidaknya Hizkia adalah teladan untuk percaya pada Tuhan dalam masa yang sulit. Iya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Manasye. Manasye ini aneh ya. Manasye ini anaknya Hizkia, tapi dia malah berbuat jahat di mata Tuhan
berbuat keji. Wah, kekejiannya detail banget ditulis dalam pasal 21. Mungkin karena pengaruh politik kali ya. Karena pengaruh politik, eh, manusia pengaruh politiknya itu, strategi politiknya itu dia berpaut kepada yaitu apa, negara-negara Kanaan kali ya. Jadinya makanya dia membuat patung Baal, dia membuat patung Asyera, dia bersekutu mungkin ya dengan negara-negara sekitar dia untuk melawan Asyur. Dia nggak mau mengandalkan Tuhan. Manusia serem sih melakukan kekejiannya. Nah, karena manusia inilah akhirnya fix Tuhan itu memutuskan untuk menghukum Yehuda. Pasal 21 ayat 11. Oleh karena Manasya Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat, ya kan? Terus, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Udah deh, pokoknya karena Manasya inilah, makanya Tuhan mengambil keputusan. Udah fix, akan hukum Yehuda dan Yerusalem. Kemudian Raja Amon apa? Raja Amon juga jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dan hidupnya juga pada akhirnya dibunuh, ya kan? Dibunuh. Amon ini apa? Dia berpihak pada Asyur. Dia tuh tunduk pada Raja Asyur. Ya. Pokoknya terjadi kekacauan politik deh, makanya dia dibunuh sama pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya nggak seneng sama kenapa dia tunduk lagi sama Asyur. Jadi pegawai-pegawainya bunuh dia. Kemudian rakyat takut nih, takut peristiwa pembunuhan itu disebut sebagai kudeta. Makanya rakyat membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Gitu. Jadi kacau-kacau dah, kacau-kacau. Terus Yosia. Yosia pasal 22 itu adalah kisah tentang kitab Taurat ditemukan kembali. Kitab Taurat ditemukan kembali. Di situ terjadi pembaruan yang luar biasa dilakukan oleh Yosia pasal 23. Tetapi eh dia itu hidup di dalam masa ketika Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menghukum Yehuda. Ya, tapi paling tidak dalam hidup dia itu adalah orang yang bertobat. Dia adalah orang yang bertobat ya. Dia adalah orang yang bertobat. Dia adalah orang yang bertobat, dia adalah orang yang mau mengasihi Tuhan. Ya. Pasal 23-26, tapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hati yang ditimbulkan oleh Manasye. Ya, di dalam masa-masa yang seperti itu paling tidak Yosua memberikan kasihnya kepada Tuhan. Oke, terus kemudian dalam masanya itu Mesir tuh lagi melawan Raja Asyur tuh. Mesir kan negara adidaya ya sebenarnya ya. Jadi dia tuh melawan Asyur lagi kacau-kacau kayak gitu. Nah, akhirnya Mesir mulai agak kuat lagi. Nah, Yoahas inilah ketika Mesir agak kuat, nah Yoahas ini ditangkap. Yoahas pasal 23 ya. Dia juga adalah raja yang jahat. Terus Mesir mengurung Yoahas, ya kan? Kemudian Mesir membebankan pajak yang sangat besar kepada orang Yehuda. Kemudian Mesir juga mengangkat Yoyakim sebagai gantinya. Yoahas itu mati di Mesir. Yoyakim itu pasal 24. Wah, ini udah hancur-hancur banget deh. Ya, zaman-zaman Yoyakim udah hancur banget. Zaman Yoyakim ini udah maju, udah bangkit Babel. Kerajaan Babel udah bangkit tuh. Udah bangkit kerajaan Babel. Jadi Yoyakim itu takluk pada Babel, tapi dia berontak pada Babel dan justru disitulah uh, kehancuran yang terjadi. Ya. Nah, pasal 24 ayat 4 dikatakan Tuhan tidak mau mengampuni Yehuda, Yerusalem. Ya. Kemudian Yoyakim meninggal dunia. Ya, Babel udah jadi ini nih, negara adidaya superpower. Wah, udah habis lah udah. Yoyakim kemudian menjadi raja, itu pembuangan terjadi. Ya, pembuangan terjadi ayat 24 ayat 14. Yoyakin ya, zaman Yoyakin. Raja Babel itu mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Ya, kemudian dia Raja Babel mengangkat Zedekia, pamannya Yoyakin, menjadi kerajaan Yehuda, menjadi raja Yehuda. Kemudian Zedekia ini malah berontak terhadap Raja Babel. Ya, Zedekia.
Ya, Zedekia. Ada Nabi Yeremia di situ. Ya, pokoknya kalau kalian baca nih pasal 25 nih. Zedekia memberontak. Ya udah, akhirnya hancur lah. Dibuang ke Babel, hancur semua. Rumah Tuhan, rumah raja, semua rumah di Yerusalem pasal 25 ayat 9 itu semua dibakar dengan api. Tembok Yerusalem dirobohkan, ya. Semua orang Kasdim itu maksudnya orang Babel, orang Babel. Ya. Oke, akhirnya mereka dibuang. Kelayak ramai diangkut ramai-ramai oleh dalam pembuangan oleh Nebuzaradan pasal 25 ayat 11. Ya, habis sudah habis. Ini kloter pertama itu Yoyakin. Kloter kedua, tunggu. Pembuangan pertama itu iya, Yoyakin. Kloter kedua itu zamannya Zedekia. Kemudian kloter ketiga itu ya yang ini ya, Gedalia ini ya. Gedalia menjadi gubernur, kemudian Raja Babel. Raja Babel mengangkat Gedalia, yang paling terakhir ini pasal 25. Ya kan? Wah, kita udah selesai pasal 25. Mereka mau bunuh Gedalia. Oh ya, mereka mau bunuh Gedalia. Oke. Larilah mereka semua ke Mesir gitu. Oke, saya kira kayak gitu. Tapi kisah ini kemudian paling terakhirnya itu ada satu berita anugerah ya. Berita anugerah adalah Yoyakin dikasihani. Ya, Yoyakin dikasihani. Jadi apa kita belajar dari sini? Kita belajar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia, tapi ada waktunya penghukuman itu juga dijatuhkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus memiliki sikap seperti Hizkia yang percaya pada Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Ya, kemudian seperti Yosia. Setidaknya dalam hidupnya dia mengasihi Tuhan. Walaupun dalam masa hidup dia berada dalam masa-masa ketika Tuhan sudah mengambil keputusan untuk tetap menghukum Yehuda dan Yerusalem. Kita bisa banyak mengambil refleksilah dari semua kisah raja-raja ini, ya. Pada akhirnya pembuangan Israel Selatan ke Babel 3 kloter yaitu zaman Yoyakim, kemudian zaman Zedekia, kemudian ketika uh, ya itu yang zaman-zaman Gedalia itu ya, zaman Gedalia. Jadi tiga kali kloter. Seperti itu. Tahun 597, 586, 582, 3 kali kloter. 70 tahun dibuang ya. 70 tahun. Oke. Kalian tentu masing-masing mendapatkan berkatnya masing-masing ya. Apa berkat yang kalian dapat, kalian harus simpan, renung-renungkan itu, dan jadikan prinsip dalam hidup kamu. Waktu kita sama-sama bahas kayak gini nih, mungkin satu anak dengan anak yang lain punya berkat yang berbeda. Aku dapat berkat ini, aku dapat berkat ini. Nggak apa-apa, beda-beda. Lose juga dapat berkat ini, Lose dapat berkat ini, Lose yang satu dapat. Tapi nggak apa-apa. Dapat berkat apapun itu kita simpan, kita tulis, mungkin di agenda, atau kita posting di Instagram, supaya kita ingat terus. Kita jadikan prinsip, pasti kita akan mengalami firman Tuhan. Oke, kira seperti itu. Semangat terus baca Alkitabnya. Dan kira-kira apa yang terjadi ya setelah Israel dibuang semua? Nanti kita akan baca kelanjutannya pada hari Rabu depan, pada hari Kamis depan. Ya, jadi terus setia dalam ibadah-ibadah. Kita sama-sama belajar tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Udah bahas sama-sama dari detik-detik terakhir uh, raja-raja ya Tuhan. Kerajaan Yehuda, kerajaan tunggal. Terima kasih. Dan apapun refleksi atau berkat yang telah kami terima, biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh terus menggumuli firman Tuhan itu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, tolonglah kami bertumbuh dalam setiap pembacaan Alkitab. Tolong kami untuk terus baca Alkitab
karena dari situlah kami bertumbuh. Tolong kami untuk terus beribadah, terus melayani Tuhan, terus bertumbuh dalam komunitas, karena di situlah kami bertumbuh. Terima kasih, Tuhan tolong kami, Tuhan terus pegang tangan kami, Tuhan terus tuntun tangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan itu lewat Zoom. Ya, datang semua supaya kita bisa saling lihat tatap muka. Buka video waktu di Zoom itu ya. Jadi kita bisa lihat tatap muka, kita bisa saling mengobati rasa rindu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.